Filipi pasal 1 ayat 12, 13 sampai 14 yang berkata demikian. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam iman Tuhan telah beruli kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Pada tahun ini dan tahun lalu 2 tahun kami berpisah 2 tahun dengan istri saya karena pandemi. Pada waktu kami mengunjungi anak-anak kami di Filipina, dia berangkat lebih dulu dan saya berkata nanti minggu depan saya akan menyusul berangkat, nanti kita bertemu nanti di Manado. Tapi ternyata sesudah itu 1 minggu itu terjadilah lockdown atau karantina. Sehingga kami itu terpisah. Saya tunggu, saya pikir hanya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Jadi ya 1 tahun kami berpisah. Saya berterima kasih karena kita bisa pakai internet untuk berbicara. Istri saya itu berapa kali masuk rumah sakit, sehingga sampai tetangga kami dan teman-teman kami itu pernah mereka harus bongkar jendela supaya masuk rumah. Karena istri saya tidak bisa bangun. Ada berapa bapak yang pergi masuk di rumah itu. Mereka angkat istri saya, bawa ditaruh di kendaraan, dibawa di rumah sakit. Saya sendiri di rumah di Filipina. Sehingga hati saya itu memang sangat sedih. Dan yang lebih sedih lagi karena bapak itu hanya mungkin 10 bulan mungkin dia meninggal karena COVID. Dia mati karena COVID. Nah, saya pikir siapa lagi yang akan membantu istri nanti masuk di rumah kalau begitu ya. Nah, kalau saya berpikir wah ini di Filipina itu dari bulan dari bulan Maret sampai pada waktu saya keluar dari Filipina, kebaktian itu tidak diizinkan pertemuan yang umum seperti ini. Hanya beberapa kami on and off, mungkin 2 kali atau 3 kali ada kebaktian, tapi itu pun terbatas sekali jumlahnya. Sehingga itu bertemu itu tidak ada pertemuannya. Apalagi saya yang sudah senior. Karena kalau di sana, kalau di Filipina umur 60 ke atas itu sudah disebutkan usia lansia, sebutkan lansia atau senior citizen. Itu tidak diizinkan keluar dari rumah. Saya ini hanya putar-putar rumah dari anak kami, hanya 2-3 kamar itu dengan ruang tamu kecil dan dapur. Ya itu 4 bulan saya tidak bisa masuk, tidak bisa keluar di jalan. Saya pikir-pikir bagaimana ini bisa terjadi dan saya pikir sampai kapan ini dia. Nah itu pemikiran saya pikir apa yang saya bisa lakukan. Karena belum pernah dalam hidup saya di mana saya itu dipenjarakan begitu lama. Saya merasa itu dipenjarakan, tidak bisa keluar. Nah, saya teringat di dalam firman Tuhan kalau kita berpikir ada 2 orang yang paling umum, yang paling dikenal, yang mereka dikurung bertahun-tahun. Yang orang itu yang pertama adalah Yusuf. Kalau di Perjanjian Lama, Yusuf itu menurut orang lain mereka bisa katakan bisa sampai 10 tahun lebih dia dalam penjara, on and off, masuk keluar, tapi lebih banyak di dalam itu 10 tahun dia di dalam penjara. Nah kemudian di dalam Perjanjian Baru orang lain yang kita tahu itu masuk penjara yang agak lama adalah Paulus. Paulus itu 5,5 tahun dia di dalam penjara. Kedua orang ini kalau kita pelajari, kedua orang ini bagaimana sikap mereka pada waktu mereka di dalam tempat yang sangat terbatas dan mereka terkurung sama dengan karantina. Nah itu lebih sulit lagi karena kalau saya dalam rumah masih boleh internet, saya bisa telepon, saya bisa makan, masak sendiri dan yang lain-lain pun masih ada kebebasan. Tapi ini orang yang saya sebutkan memang sungguh-sungguh mereka mengalami sesuatu keterbatasan yang luar biasa. Yusuf waktu itu dia menggunakan waktu itu dengan cara yang sangat
Kalau kita lihat itu imannya yang luar biasa. Dinyatakan dari sikap daripada Yusuf itu bagaimana dia menggunakan itu pada waktu dalam penjara. Dan yang lebih lagi pada waktu kita melihat kehidupan daripada Paulus. Nah, Paulus menulis dia 13 tulisan daripada Rasul Paulus, dan ketujuh kitab itu yang ditulis oleh Rasul Paulus dia menulis itu pada waktu dalam penjara. Nah, ini lebih hebat lagi. Nah, di dalam Alkitab dia berkata, ini dalam ayat 12 dia berkata bahwa apa yang terjadi kepadaku malah dia dikatakan di sini menjadi kemajuan untuk Injil. Kata kemajuan di situ saya sangat tertarik karena dalam bahasa aslinya itu kata yang digunakan dalam bahasa Yunani adalah prokopen. Kata kemajuan, dia berkata sehingga jelas dia berkata ini menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Kalau kata di situ kemajuan adalah prokopen. Kalau dalam bahasa aslinya, kalau prokopen itu biasanya digunakan oleh orang-orang pelaut. Saya kurang tahu kalau bapak-bapak di sini pernah mengalami di naik perahu di laut terbuka. Saya sudah berapa kali, dan berapa kali itu menyeberang, 2 kali saya menyeberang perbatasan. Dan teman, petualang. Itu kalau kami menyeberang itu dia dengan perahu yang disebut pambut. Kalau kita duduk begini, itu kalau kita lepas itu tangan di bawah, itu menyentuh laut. Lebarnya perahu itu cuma begini. Ya, 36 jam di laut terbuka. Pada satu ketika dia bilang ini kok Pak cepat. Ini berapa lama saya tanyakan? 12 jam karena dua mesin. Tiba-tiba berapa jam kemudian 6 jam kami di perjalanan mati satu mesin. Yang 12 jadi 36 jam. Waduh, angin keras, ombak besar-besar sekali, hujan keras. Malam-malam itu saya pikir ini kan dia perahu. Saya tanya, Pak, kamu tahu ini perahu ini akan kemana? Ini saya tidak lihat dia ada, biasanya kalau di kapal itu ada kompas yang besar, kemudian ada rajul dan segala macam. Ini tidak ada. Saya tanya, Pak, tahu ini kita akan kemana? Oh iya, tidak ada bintang, Pak. Tidak apa-apa. Tahu bagaimana, Pak? Dia bilang, coba lihat itu ombak. Saya lihat itu ombak. Ya, apa yang saya tahu itu ombak, Pak? Dia bilang itu ombaknya, dia arusnya kemana? Arusnya kemana? Ini kan dia, ini ombaknya begini. Tapi kita kan dia bilang begini. Kita tidak begini, tapi kita sedikit saja begini. Ini pasti menuju ke Filipina. Betul juga sampai 36 jam. 2 hari tidak bisa buang air kecil karena malu saya. 2 hari tidak makan karena dia pikir cuma 12 jam persediaan makanan tidak sampai. Saya pikir Papa bilang 12 jam, ini 36 jam. Tapi pada waktu saya melihat itu angin yang keras, ombak yang keras, arus yang keras. Itu perahu yang kecil 16 pika yang biasanya dipakai untuk potong rumput. Ini dia kok maju terus, dia maju terus. Itu sebenarnya kata yang digunakan dalam bahasa aslinya adalah prokopen. Bahwa ini perahu yang kecil, dia maju walaupun angin dan arus dan ombak, dia maju terus walaupun dia pelan tapi dia maju terus. Itu kata prokopen. Kata prokopen. Paulus dia bilang, dalam pemenjaraanku saudara-saudara harus tahu bahwa sudah jelas bahwa ini menyebabkan suatu prokopen, kemajuan apa? Dia bilang kemajuan Injil. Bagaimana bisa ini menjadi kemajuan Injil?
Paulus dia berkata, malah karena aku dipenjarakan, semua itu orang-orang di istana. Ini istana, berarti kekaisaran itu dia. Di praetorium, kalau dalam bahasa Latin praetorium. Praetorium itu rupa tempat tempat di mana istana dari kaisar itu dia. Ada tentara-tentara yang elit yang mengelilingi dan menjadi penjaga daripada emperor. Itu dari 9.000 sampai 20.000 tentara yang elit yang tinggal di sekitar itu untuk menjaga kaisar. Dan Paulus dia berkata, semua ini termasuk emperor. Dia bilang semua mereka ini sudah tahu mengapa saya di dalam penjara. Dan juga sebenarnya mereka sudah mendengarkan Injil. Waduh, luar biasa. Pantas dia minta supaya apa? Dia dibawa di rumah. Pantas dia bilang, saya minta supaya saya dibawa di rumah. Nah, saudara-saudara, kalau kita tahu, kalau kita pelajari, sebenarnya yang memasukkan Paulus itu dalam penjara siapa? Siapa sebenarnya? Apakah orang-orang Roma? Bukan. Itu orang-orang Yahudi yang percaya, yang sesama negara, sesama bangsa, sesama suku dengan Paulus. Itu kan orang-orang Yahudi. Bukan cuma orang-orang Yahudi, termasuk juga orang-orang Kristen Yahudi. Coba lihat dalam pasal 21 dalam Kisah Para Rasul. Siapa yang ingin membunuh Paulus, itu adalah pengikut-pengikut daripada ke-12 Rasul yang masih kuat mempertahankan itu hukum Taurat. Dan mereka sangat marah dengan Paulus karena Paulus ini sudah meninggalkan hukum Taurat. Sama dengan kita sekarang ya. Maaf kalau sana ini ada orang Advent, tapi dia kan sudah bebas makan babi guling walaupun kadang-kadang. Itu kita memiliki, itulah yang sebenarnya sehingga itu Paulus itu dianiaya dari kedua kelompok ini. Bukan sebenarnya orang-orang Roma, tapi orang percaya dan orang-orang sesama orang Yahudi. Sehingga Paulus ini dia berkata, walaupun ini adalah sesuatu melawan arus, karena ini prokopin, dia bilang saya dipenjarakan, tapi malah itu orang-orang semua itu orang di praetorium itu dia, mereka mengenal Injil karena saya ada di sini. Yang berikut apa lagi? Dia bilang yang lain-lain juga, bukan hanya tentara-tentara sekali. Saya bisa bayangkan itu Paulus kalau waktu itu kan dia dipenjarakan 5 tahun lebih. Itu kalau dia diizinkan jalan-jalan, itu kan dia sama-sama dengan orang prajurit yang dibelenggu sama-sama dengan dia. Dia jadi jalan. Lo bayangkan tuh Paulus kalau seandainya selalu sama-sama dengan itu kan mereka bergantian. Berarti paling kalau tidak ada orang cuma dua mereka itu berdua yang berbicara. Apa yang dibicarakan? Pasti Injil. Di situ kan Onesimus mengenal Yesus karena mereka di dalam mesin yang sama. Onesimus itu kembali kepada Filemon sudah lahir baru. Wah, luar biasa. Dan bukan hanya itu, kalau kita lanjutkan sampai dia berkata, bukan hanya itu, tetapi saudara-saudara juga yang datang dan mereka melihat keadaan daripada Paulus dan keberanian daripada Paulus. Alkitab juga berkata, mereka juga menjadi lebih berani lagi untuk menyampaikan firman Tuhan. Itulah sebabnya dia berkata, prokopin. Apa yang terjadi bagi dia menjadi prokopin untuk Injil. Nah, sekarang kalau kita memikirkan, memang kalau saya berpikir Palu ini dia pada waktu terjadi tsunami 3 hari kemudian kami mengunjungi di sini. Karena kami sangat tergerak untuk bertemu dengan sesama seiman dan juga keluarganya Pak Bayu yang kebetulan waktu itu kami menerima berita yang sedih karena adiknya meninggal. Jadi kita harus datang. Saya lihat itu keadaan menyedihkan. Bukan hanya kalau saya mengingat sejarah, saya tidak mengungkit semua sejarah apa yang dialami dari orang-orang Kristen di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Itu sebenarnya kita berpikir bisa saja sebenarnya sudah hilang ini orang-orang Kristen, sudah ketakutan.
Tetapi itulah yang menyebabkan malah itu yang disebutkan oleh Paulus, sama dengan apa yang dikatakan oleh Paulus, menjadi prokopin, menjadi sebenarnya durungan lebih setia dan lebih berani dan lebih giat untuk memberitakan Injil. Bersatu orang-orang Kristen supaya Injil itu menjadi maju. Menjadi maju. Banyak hal yang saya harus belajar sama-sama dengan orang-orang Indonesia, punya semangat yang luar biasa. Tapi semangat ini kita harus pertahankan. Kita harus pupuk dengan dasar yang benar, dengan pengertian yang benar. Seperti Pak Ketua tadi kami berbicara sebelum kita mulai, bilang, wah, pengertian yang benar dari firman Tuhan, kebenaran itu adalah dasar dari segala sesuatu. Kita bisa saja bersatu, tapi dasar kita bersatu apa? Dasar kita bersekutu apa? Dasar kita menyembah apa? Dasar dalam penginjilan kita apa? Kembali kepada Alkitab, karena itu adalah benar, itulah kebenaran. Itulah disitulah. Sehingga dalam Injil evangelikal, dasar dari kepercayaan daripada evangelikal adalah Alkitab. Ketidaksalahan daripada Alkitab. Dipertahankan kebenaran yang kita miliki. Jangan sampai di water down, dicampuri dengan air. Saya ingin menutup renungan kita pada malam ini dengan saya teringat dengan kesaksian daripada seorang Vietnamese, seorang guru bahasa Inggris. Sebelum waktu itu dia dipanggil menjadi penterjemah dari seorang pengkhotbah. Datang dari Amerika seorang pengkhotbah. Mereka mencari penterjemah, ada orang yang guru bahasa Inggris, dia menjadi penterjemah, tapi dia bukan orang Kristen. Tapi karena dia lancar bahasa Inggris, dia menjadi penterjemah dari seorang pengkhotbah. Dia jalan-jalan di mana-mana mereka berkhotbah. Ternyata cuma berapa bulan kemudian selesai itu acara-acara yang mereka lakukan, komunis menang, menguasai Vietnam. Pada waktu itu menguasai Vietnam, dia dicurigai bahwa dia juga mata-mata, dia adalah orang Kristen. Dia bilang, saya bukan orang Kristen. Mereka tidak percaya. Dia dimasukkan dalam penjara. Dia disiksa, dimasukkan di penjara. Masuk dalam penjara. Berapa tahun dalam penjara? Siksa sekali kehidupannya. Dan salah satu siksaan mereka itu, mereka disuruh banyak kali berjemur di luar, disuruh bersih WC yang jorok, sangat jorok. Dia satu ketika dia mendapat kesempatan untuk membersihkan WC yang sangat jorok dari atasan itu. Bersihkanlah di situ. Padahal sebenarnya orang ini kehidupannya waktu sebelum dia dipenjarakan mewah kehidupannya. Bersih. Dia membersihkan sana. Pada waktu dia membersihkan, membuang itu sampah-sampah dan semua, dia melihat ada kertas yang dipakai untuk cebok, dipakai untuk cebok. Dia tarik kecil begini, ada tulisan-tulisan. Nah ini dia kan senang membaca. Sudah lama dia tidak melihat bacaan, sudah berapa tahun di penjara tidak ada bacaan. Dia pelan-pelan buka, Alkitab ini dia. Mereka belum itu pakai cebok Alkitab. Buka itu. Kemudian dia ambil dia lap sedikit, dia sembunyikan itu di kantongnya. Karena sendirian di penjara itu dia tidak ada sesuatu yang dia bisa buat. Dia buka itu, dia dibaca. Dia baca, dia senang membaca. Ini kan halaman pertama di Perjanjian Baru. Besoknya dia minta, kalau Pak, apakah saya masih boleh juga membersihkan Pak? Isinya Pak. Balik juga dia membersihkan. Waduh, berapa halaman di kitab Matius? Dari situ orang bisa dia bersihkan dan dia simpan. Dia pulang di tempatnya dan dia baca. Karena dia baca terus, dia baca ulang-ulang membaca itu dia. Itulah yang terjadi. Tiap hari dia pergi sana, dia kumpulkan itu. Orang-orang yang kemudian masuk di sirnya itu, dia juga mengajarkan kepada mereka.
Karena dia ulang-ulang membaca itu sampai dia menghafal. Hampir seluruh perjanjian baru dia hafal di dalam penjara. Karena dia menghafal, dia mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia lahir baru, pada waktu dia lahir baru, dia memang sungguh-sungguh memang luar biasa. Dia bilang bukan. Sehingga dia minta lagi, Pak, supaya dia mendapat itu Alkitab yang lengkap. Pak, boleh Pak, saya saja yang bersihkan itu WC-nya Bapak besok. Karena dia mau supaya dia mendapat Alkitab yang lengkap. Dia membaca itu Alkitab dan dia membaca itu Alkitab dan sampai menjadi bagian dalam kehidupannya, merubah cara berpikirnya, mindsetnya itu berubah, pandangan hidupnya menjadi berubah. Kalau kita berpikir, wah sebenarnya kan ini siksa luar biasa, siksa di dalam penjara. Tapi dia menemukan sesuatu yang berarti, lebih berarti daripada penderitaan yang dia alami. Bisa katakan dia Prokopin. Penderitaan itu dia masuk dalam penjara, dia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus yang jauh lebih berharga. Pada waktu dia dilepaskan, dia minta suaka di Amerika supaya dia pergi ke Amerika. Dia tidak kenal, tapi dia ingat itu nama dari orang pengkhotbah itu yang datang, yang berkhotbah, yang dia terjemahkan. Dia cari cara bagaimana itu sampai di buku-buku buku-buku telepon. Dia dapat itu nama daripada orang. Dia telepon. Tuh bapak juga yang menerima. Tidak kenal siapa dia. Dia berkata, oh bapak tidak ingat saya. Itu 20 tahun lebih Pak. Bapak lupa. Pada waktu bapak di Vietnam sebelum menjadi komunis, saya yang adalah penterjemahnya bapak. Waduh, ini luar biasa. Kamu ada di mana? Dia bilang, jangan dulu tanya saya di mana. Tanya dulu saya akan kemana. Oh, maksudnya apa? Sekarang Pak, saya tahu saya akan kemana. Itu yang lebih penting. Saya sudah tahu bahwa saya pasti akan ke surga. Saya bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus dalam penjara. Saya mendapatkan itu Alkitab dari WC. Walaupun dia berbau, tetapi dia tidak peduli. Dia baca itu, dia menemukan Yesus. Itulah Prokopin. Bagaimana kita? Apa saja yang kita hadapi? Sekarang kita berpikir, wah kita bersembunyi di kamar. Takut kena COVID. Saya kena COVID Pak, pada waktu saya kena COVID bulan November. Langsung saya kirim surat SMS pada istri saya. Password saya di saya punya Facebook ini, password di email ini, PIN number di ATM walaupun tidak ada isi ini. Semua saya sudah kasih. Saya kasih semua ini informasi, itu dokumen-dokumen yang penting ada di tempat ini. Karena saya sudah kena COVID, berarti ya kita bertemu di surga. Karena saya pikir-pikir tinggal dikurik sedikit saja, kalau sudah 60 lebih ya tinggal dikurik sedikit ya pasti dia mati. Pada waktu ada saat sulit sekali bernafas, saya pikir ya sudah mau game over. Saya berubah posisi, rupanya saya masih boleh bernafas. Pagi ini saya buka mata, masih di bumi. Sekarang sebenarnya saya harus katakan pada istri, saya akan rubah semua itu benar. Masih hidup. Tapi pada waktu saya di dalam kamar bersembunyi, ketakutan dengan COVID, saya pikir Alkitab itu berkata apa? Hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau saya masih diizinkan hidup, berarti harus berbuah. Karena memang kalau hidup kita adalah siapa? Milik dari siapa? Kristus. Kalau kita mati, milik juga Kristus. Jadi kita hidup atau mati, kita adalah milik Kristus. Kalau kita diizinkan masih hidup, berarti Tuhan mempunyai maksud bagi kita. Mengapa sampai kita masih diizinkan sampai sekarang masih hidup? Masih ada pelayanan dan tujuan Allah bagi kita untuk melayani, memberi buah. Bukan hadir kita katakan, bukan berarti kita melanggar semua aturan pemerintah, bukan. Tapi hilangkanlah, jangan sampai COVID-19 itu menteroris
menjadi teror bagi kita. Kita harus berpikir bahwa saya masih diizinkan hidup sampai sekarang. Berarti Tuhan mempunyai maksud dan tujuan dalam kehidupan saya sampai sekarang. Itu buatlah kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh peka, mengerti mengapa sampai saya masih hidup sekarang. Tujuan Tuhan untuk kehidupan saya apa sebenarnya sekarang. Saya masih hidup Tuhan, berarti Engkau masih ada maksud, masih ada tujuan bagi saya. Itu kita harus tanya-tanya selalu pada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang sangat-sangat baik ya Tuhan. Terima kasih untuk banyak rintangan dan pencobaan, kesusahan, hal-hal yang sangat menakutkan. Tetapi semuanya ini ya Tuhan, buatlah kami supaya kami semakin kreatif, berpikir bagaimana kami menggunakan walaupun di dalam keadaan pandemik ya Tuhan, menggunakan kesempatan ini untuk kemajuan Injil ya Tuhan. Buatlah kami ya Tuhan semakin peka mengerti rencana dan tujuan-Mu dalam kehidupan, kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Mengapa kami masih hidup sampai sekarang ya Tuhan? Tentu Engkau mempunyai rencana dalam kehidupan kami. Engkau yang telah menyelamatkan kami, telah juga memanggil kami untuk menjadi bagian dalam pelayanan yang begitu mulia ya Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kami serahkan anak-anak-Mu ya Tuhan, hamba-hamba-Mu dalam persekutuan PGLI, supaya Engkau lain menggunakan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.